Di dalam otak ada dua bagian penting pada gyrus pusat, yaitu korteks motorik dan korteks somatosensorik. Satu bagian mengatur kontrol gerakan, dan yang satu lagi mengatur sensasi. Motor pathways ini terfokus pada bagian korteks motorik pada gyrus pusat. Motor korteks ini dibentuk oleh gray matter di bagian luar yang menggantung sinaps-sinaps, dan white matter di bagian dalam yang mengandung akson yang termielinisasi. Tiap sisi kiri dan kanan korteks motorik ini terdapat area yang merepresentasikan gerak motorik pada tubuh kita. Lalu di bagian dalam korteks terdapat satu regio yang bernama thalamus. Thalamus ini berfungsi sebagai relay station. Motor pathway pada umumnya dibagi menjadi dua pathway atau dua alur, yaitu alur lateral dan alur anteromedial. Alur lateral ini bertanggung jawab pada gerak volunter, sedangkan alur lateral ini dibagi menjadi tiga bagian traktus utama, yaitu traktus kortikospinal yang mengatur otot-otot distal, traktus anterior kortikospinal yang mengatur otot-otot proksimal, dan traktus tuberospinal yang mengatur otot-otot besar. Sinyal pada ketiga traktus ini akan dihantarkan dari korteks motorik ke otak ke thalamus, melewati strus cerebri pada midbrain, dan berujung pada traktus kortikospinal pada korda spinal sebelum akhirnya bersinapsis dengan neuron kedua yang terdapat pada tantu ventral korda spinal. Neuron kedua ini bernama LMN. Ketika neuron pertama atau operant motor neuron menghantarkan sinyal dari korteks cerebri ke korda spinal, LMN menghantarkan sinyal lanjutan ke otot-otot skeletal. Berbeda dengan traktus kortikospinal anterior dan lateral, traktus tuberospinal ini mengontrol otot-otot besar. Area yang disebut retnukleus pada midbrain menjadi tempat alur tuberospinal dimulai. Alur dari traktus tuberospinal dimulai dari midbrain, melalui pons dan medula, dan mendarat pada traktus tuberospinal pada korda spinal, dan bersinapsis dengan LMN. Ketika terjadi lesi pada kortikospinal, maka dapat mengakibatkan kelumpuhan atau paralisis pada sisi kontralateral. Tetapi hal ini, fungsi dari otot-otot dapat direcover oleh traktus tuberospinal jika spinal yang arah baliknya itu masih tersambung. Alur anteromedial mengatur koordinasi otot-otot aksial. Pada alur anteromedial ini terdapat tiga bagian traktus, yaitu traktus tektospinal, traktus vestibulospinal, traktus retikulospinal, dan traktus kortikospinal anterior yang juga terdapat pada alur lateral. Ketiga traktus yang berbeda ini mengontrol otot-otot aksial untuk postur dan keseimbangan, kecuali pada traktus kortikospinal anterior yang mengatur otot-otot proksimal. Alurnya hampir sama dengan alur lateral. Traktus tuberospinal memanjang dari nukleus vestibular pada medula, turun dan bersinaps pada second neuron pada korda spinal. Traktus ini bertanggung jawab menjaga keseimbangan gerak kepala. Traktus retikulospinal memanjang dari medula atau pons. Traktus retikulospinal ini turun dan berujung ke traktus retikulospinal di korda spinalis sebelum bersinapsis pada second neuron di korda spinal, tepatnya di tanduk ventral. Lalu bertarget ke otot-otot aksial bertanggung jawab untuk postur dan keseimbangan. Jika traktus ini rusak, dapat menstimulus refleks flexor. Yang terakhir, traktus tektospinal memanjang dari midbrain, khususnya pada area superior colliculus. Traktus ini turun dan crossing over, lalu turun lagi dan berujung di traktus tektospinal korda spinal sebelum bersinapsis dengan otot-otot aksial. Traktus ini bertanggung jawab pada respon orientasi. Terima kasih.